Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah. Segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang, dijamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan itu halal." Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudara kasih dalam Tuhan. Seolah-olah jawaban Tuhan itu yang keluar dari seseorang pasti menajiskan. Lalu kalau kebaikan, kasih, kemurahan hati, keadilan, keluar dari mana? Dari hati juga. Orang berpikiran positif, keluar dari mana? Dari hati juga. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebetulnya Tuhan mau menekankan begini, ibu bapak. Orang seringkali mengatakan, oh ini najis atau enggak, oh ini haram atau enggak, oh ini boleh atau enggak, begitu kan. Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul dalam diri umat. Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa justru kalau kita mempunyai satu niat itu yang seringkali keluar dari hati spontan seseorang, yang keluar dari hati seseorang, itu seringkali justru hal yang negatif. Karena orang seringkali mempunyai keinginan untuk membalas. Setiap kali orang itu melakukan tindakan-tindakan negatif pada kita, mendorong kita untuk mau membalas hal-hal yang negatif itu kepada seseorang. Maka di sana Tuhan sebetulnya mau menegaskan kepada kita supaya kita hati-hati. Jangan kita justru menampilkan diri sebagai orang yang najis. Sebetulnya yang mau dikatakan Tuhan bahwa apa yang lahiriah kita lakukan itu hendaknya muncul dari hati kita. Kalau kita mau dikenang atau dikenal sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang adil, maka yang ada dalam pikiran kita itu hendaknya adalah yang adil, benar, dan baik pula. Maka di situ sebetulnya yang mau ditegaskan oleh Tuhan adalah supaya ada kesesuaian antara itu. Orang ingin dikenal sebagai pribadi yang baik, namun seringkali justru melakukan sesuatu yang kebalikannya. Maka kita sebetulnya mau diajak oleh Tuhan, kalau kita mau untuk melakukan yang baik, maka harus kita mulai dari pikiran yang baik pula, supaya ada semacam kesesuaian. Kita tidak perlu memikirkan najis atau tidak yang kita makan, haram atau tidak yang kita makan. Kita tidak bisa memikirkan itu. Tetapi, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan pikiran yang baik atau tidak? Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Makan yang baik pula itu belum tentu menyehatkan orang. Kita bisa melihat orang suka manis, maka dia makan hal-hal yang manis pula, banyak gula, malah kena diabetes.
Maka kita bisa melihat gula baik enggak? Baik. Sehat enggak? Belum tentu untuk seseorang. Maka kita bisa melihat bahwa hal-hal yang baik itu belum tentu juga menyegarkan badan kita. Namun yang jelas adalah yang harus keluar dari diri kita adalah hal yang baik pula. Nah, ajakan Tuhan untuk kita hendaknya kita dengarkan bahwa yang seringkali menajiskan kita adalah yang keluar dari diri kita. Maka hendaknya kita hati-hati dalam kita berpikir, dalam kita melangkah, dalam kita bertindak. Jangan sampai justru itu membuat kita najis di hadapan Tuhan. Kalau najis di hadapan Tuhan berarti tampak bahwa tindakan-tindakan kita baik, namun pikiran kita tetaplah jelek. Berarti orang itu sebetulnya adalah orang yang munafik gitu ya. Orang yang tidak ada persesuaian antara itu. Nah, Tuhan yang tidak menginginkan hal itu. Kita berusaha untuk bisa melakukan kesemuanya baik adanya. Selamat merenung.